Alhamdulillah. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang menjadi salah satu kewajiban dan menjadi salah satu dari 5 rukun khutbah Jumat. Setiap khotib yang berdiri di atas mimbar ini berkewajiban untuk menyampaikan wasiatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kita mati kecuali dengan bekal takwa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema khutbah kita hari ini adalah menggapai falah dan sakinah dalam kehidupan. Tidak dipungkiri, bahkan mungkin bisa dipastikan setiap kita sudah ratusan bahkan mungkin ribuan kita memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala macam kita meminta kepadanya. Tapi bisa dipastikan setiap akhir doa kita pasti kita menyebutnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ternyata apapun yang kita minta, apapun yang kita inginkan, ujungnya hanya 2 saja. Kita memohon kepada Allah mendapatkan kebahagiaan hasanah fid dunya dan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Artinya hidup kita hanya menginginkan kebahagiaan. Orang bekerja berangkat pagi pulang sore untuk mendapatkan kebahagiaan. Dia mendapatkan materi tujuannya untuk bahagia. Orang menikah tujuannya ingin bahagia. Apapun aktivitas kita, apapun pekerjaan kita, ujung-ujungnya kita hanya ingin mendapatkan kebahagiaan di akhir pekerjaan itu. Pertanyaannya, sampai seusia kita hari ini, apakah kita sudah mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya itu di dunia ini? Apakah hari ini kita sudah mendapatkan, sudah merasakan saya sudah bahagia? Bukan masalah banyaknya harta, bukan masalah tingginya jabatan, bukan masalah berapa tinggi, berapa banyak orang menghormati kita. Tapi rasa bahagia itu bukan dari luar, tapi ternyata dari dalam. Maka Al-Imam Al-Ghazali dalam bukunya Ihya Ulumuddin menyampaikan, jika engkau belum menemukan kebahagiaanmu di dunia ini, maka carilah kebahagiaan itu di 3 tempat. Tempat yang pertama untuk mendapatkan dan merasakan apakah kita sudah bahagia dengan itu. Yang pertama ternyata ketika sedang sholat. Sholat yang kita lakukan bukan hanya untuk menggugurkan kewajiban kita kepada Allah sebagai seorang muslim. Tapi ternyata sholat menjadi salah satu cara untuk kita bahagia. Banyak penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan tentang sholat. Bahkan ada satu penelitian yang cukup luar biasa. Ternyata di dalam tubuh manusia, siapapun kita, muslimkah kita, non-muslimkah kita, laki-laki, perempuan, anak-anak, dewasa, siapapun kita, ternyata seluruh tubuh kita dialirin oleh darah.
Ternyata ilmuwan menemukan ada satu tempat, ada satu titik yang tidak setiap saat darah mengalir ke tempat itu. Dan tempat itu adanya di dalam otak manusia. Posisinya di tengah-tengah. Kalau sering kita menyebutnya di bawah ubun-ubun. Ilmuwan mencari tahu bagaimana cara darah mengalir ke tempat itu. Lakukan penelitian yang cukup panjang, mungkin dengan yoga. Mungkin dengan mendengarkan musik-musik rohani. Mungkin dengan mendengarkan siraman-siraman rohani. Mungkin juga dengan liburan. Ternyata ilmuwan tidak menemukan kapan tempat itu dialirin oleh darah. Dan ternyata darah baru bisa mengalir ke tempat itu ketika posisi sedang sujud dan sedang sholat. Ilmuwan mencari tahu, andai kata posisi sedang sujud, tapi bukan di dalam sholat, apakah darah mengalir ke tempat itu? Ternyata, subhanallah, darah tidak mengalir ke tempat itu kalau sedang tidak sholat. Jadi darah hanya mengalir ke tempat itu hanya ketika sedang sholat dan posisinya sujud. Maka ketika itu darah mengalir ke tempat itu. Apa manfaatnya untuk kebahagiaan dan ketenangan hidup? Ternyata kalau darah mengalir ke tempat itu kemudian mensuplai darah ke seluruh oksigen, ke seluruh otak, sehingga otak tidak kekurangan oksigen. Otak cukup suplai darahnya dan cukup suplai oksigennya. Maka kalau otak kita cukup dengan oksigen dan darah, maka disitulah datang ketenangan jiwa. Maka tidak heran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensunahkan kita untuk minimal di sujud terakhir di dalam sholat kita, untuk sujudnya lebih lama, biar sholat kita memberikan kesempatan darah mengalir ke tempat itu. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di dalam surat Thaha ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, aku adalah Tuhan dan tidak ada Tuhan selain aku. Maka menyembahlah kepadaku kata Allah dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Ternyata ketika kita sedang sholat, kita bukan hanya mengingat Allah, tapi disitulah kesempatan kita untuk memperbaiki kondisi hati kita. Dalam sebuah hadis sampaikan pada suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada Bilal bin Rabah, ya Bilal, aqimis sholah arihna biha. Wahai Bilal, sholatlah untuk beristirahat. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi berapa banyak kita sholat, tapi hari ini jangan-jangan sholat kita tidak membuat kita hidup bahagia dan hidup tenang. Kita sudah sholat, tapi hidup kita ternyata belum mencapai kebahagiaan itu. Maka Imam Al-Ghazali memberikan tips yang kedua. Jika sholat tidak mampu merubah, tidak mampu membuat kita bahagia dan tenang hidup kita, maka temukan kebahagiaan ketika kita sedang tadabbur Al-Quran, sedang membaca Al-Quran, sedang mendengarkan Al-Quran. Banyak sekali penelitian para ilmuwan, salah satunya yang dilakukan oleh Profesor Muhammad Salim. Dia melakukan penelitian yang cukup panjang. Hampir 211 kali dia melakukan penelitian, dan setiap sesi ada 5 orang, 3 laki-laki, 2 perempuan. Dan semua responden tidak mengerti bahasa Arab. Dan ketika mereka diperdengarkan bacaan Al-Quran yang bukan bahasa Arab, ternyata ada respon di dalam otak manusia. Ketika kita mendengar bacaan bacaan bahasa Arab, tapi bukan Al-Quran, otak kita merespon dan mendapatkan ketenangan 35%. Kemudian responden yang sama, beberapa saat kemudian, diperdengarkan bacaan Al-Quran, ternyata yang tadinya hanya 35% meningkat menjadi 75%. Ternyata bacaan Al-Quran lebih dahsyat untuk membuat otak kita, membuat aliran darah kita, membuat detak jantung kita menjadi normal kembali. Penelitian ini dikuatkan lagi oleh Dr. Yasir Qodi.
Dilakukan penelitian yang cukup panjang dan di akhir sesi dia melakukan penelitian dan dia mengatakan, jika seorang muslim, baik dia orang yang mengerti bahasa Arab maupun yang tidak mengerti bahasa Arab, ketika diperdengarkan bacaan Al-Quran, maka dia mendapatkan 95% ketenangan dalam dirinya. Otaknya menjadi normal, darahnya menjadi normal, detak jantungnya menjadi normal, bahkan seluruh tubuhnya menjadi normal kalau dia mendengarkan bacaan Al-Quran. Masya Allah muslimin yang dimuliakan Allah, itu baru mendengarkan Al-Quran. Penelitian ilmuwan. Bagaimana kalau kita mengerti dengan yang kita baca? Kita membaca dan kita mengerti yang kita baca. Bahkan mungkin, bukan hanya mengerti, tapi kita mengamalkan apa yang kita baca. Nauzubillahi min zalik, tidak akan ada kesempatan untuk tidak bahagia. Orang yang setiap waktu, setiap saat, di rumahnya, dimanapun, dia dekat dengan Al-Quran, maka orang seperti ini tidak ada yang bisa menghalangi dia untuk hidup bahagia dan tenang. Tapi berapa banyak kita baca Al-Quran, kadang-kadang Al-Quran yang kita baca tak mampu membuat kita bahagia dan tenang. Maka Al-Imam Al-Ghazali memberikan tips yang ketiga. Kalau dengan sholat kita tidak bahagia, kalau dengan Al-Quran kita pun tak merasa bahagia, maka Al-Imam Al-Ghazali menyarankan kita untuk duduk sejenak, merenung sebuah peristiwa yang setiap manusia pasti akan sampai dan mengalami itu. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap manusia pasti akan sampai kepada titik kematian. Dulu kita tidak ada. 100 tahun lalu kita semua tidak ada. Sekarang faktanya kita ada di sini. Dan tidak akan sampai 100 tahun lagi kita pun akan menghilang dari sini. Dulu kita diciptakan oleh Allah dari nenek moyang kita bernama Nabi Adam alaihissalam dari tanah. Dan hari ini faktanya kita di atas tanah. Dan tidak akan lama lagi kita akan masuk ke dalam tanah. Artinya hidup manusia singkat dan sangat sebentar. Kalau kesempatan ini tidak membuat kita hidup bahagia, di dunia saja kita tidak merasa bahagia, apalagi nanti di akhirat. Bahagia itu bukan banyaknya harta, bahagia itu bukan banyaknya jabatan, tapi bahagia dari hati, bagaimana hati kita merasa tenang, bahagia, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, qalban syakiran, dengan penuh hati yang bersyukur. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, dari mimbar yang mulia ini, saya mengajak kepada hadirin dan kepada diri khotib sendiri, mari kita tingkatkan kualitas sholat kita. Bukan hanya kuantitasnya, bukan berapa banyak kita sholat, tapi bagaimana kualitas sholat kita tingkatkan. Dari mulai takbiratul ihram sampai salam, kita mengerti arti bacaannya dan kita bisa khusyuk di dalamnya. Dekatkan diri dengan Al-Quran, minimal kita baca Al-Quran di 2 waktu, di waktu maghrib dan di waktu subuh. Maka 2 waktu itu adalah waktu yang paling tepat untuk membuat otak kita bisa meresap bagaimana bacaan-bacaan firman-firman Allah itu. Dan yang ketiga, renungilah hidup kita sejenak, berkacalah sering-sering. Mungkin puluhan tahun yang lalu kita mengaca, rambut kita semuanya hitam, tapi hari ini sudah ada yang putih. Dulu mungkin kita ganteng, hari ini sudah tak ganteng lagi. Dulu mungkin kita sholatnya cepat, sholatnya banyak, tapi hari ini berdiri dari sholat saja perlu bantuan. Maka hidup manusia singkat dan sebentar. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita meninggalkan alam dunia ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk mendapatkan kebahagiaan dari hati yang terdalam, bahwa kita hidup bahagia insyaallah dunia dan akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatuhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bidinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun wa la dzikrullahi akbar.